Ya saya Allah, saya tidak membutuhkan Nabi Muhammad, saya tidak membutuhkan orang-orang suci, para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Den Bagus PMS Channel. Fakih Mukodam leluhur Banglawi satu waktu membutuhkan sesuatu hingga dia harus datang ke pasar, tetapi dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang Arab Badui yang menjual pelepah kurma yang dia tidak kenal dan warga juga tidak mengenalnya. Itu nampaknya adalah penjelajah atau orang asing gitu. Fakih Mukodam datang dan langsung menawar, saya minta pelepah ini tapi harganya segini ya gitu. Dia menawar, kemudian penjual itu berkata, wah saya tidak bisa pak menjual dengan harga sekian, ini buktinya nggak cukup, tekor deh saya. Lalu Fakih Mukodam itu berkata, saya ini ulama besar ya, di sini tuh karomah saya tuh sudah dikenal oleh masyarakat banyak, jadi tolong hargai saya sebagai seorang ulama, jual pelepah itu dengan harga yang saya mau. Nah, kemudian penjual itu tetap tidak mau dan menghasilkan sejumlah perdebatan gitu. Sampai akhirnya orang-orang di sana juga pada datang dan kemudian mereka membela Fakih Mukodam. Kemudian berkata bahwa, kamu tahu nggak bahwa Fakih Mukodam itu adalah seorang ulama yang sangat besar, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj sampai 70 kali, bisa memadamkan api neraka dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kamu harus menjual sesuai dengan harga yang diinginkannya. Ini kok maksa gitu. Saking kesalnya si penjual itu sampai berkata, lah kamu bisa begini begitu, emangnya kamu Allah gitu. Lalu Fakih Mukodam itu menjelaskan, iya saya Allah gitu. Ya saya Allah, saya tidak membutuhkan Nabi Muhammad, saya tidak membutuhkan orang-orang suci, para wali, saya tidak membutuhkan semuanya, saya ini Allah gitu. Dan setelah itu ada pingsan atau bagaimana kejadiannya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Fakih Mukodam itu ada di another level. Kalau soal tawar menawar, kalau kita mengetahui bahwa ada ibu-ibu yang kalau nawar dagangan di pasar itu pura-pura pergi, maka itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nawar dan sambil mengaku bahwa dirinya adalah Allah dan tidak membutuhkan siapapun termasuk Nabi Muhammad dan seterusnya. Nah, kisah-kisah semacam ini itu adalah kisah-kisah yang lumrah yang diceritakan di antara para habaib, di antara klan Ba'lawi, dan mereka juga dengan senang hati ingin menceritakannya kepada pihak-pihak yang lain. Nah, kepada orang-orang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan privilege, untuk diutamakan, untuk disayang dan dicintai orang, untuk dirinya itu mendapatkan status yang sangat terhormat di kalangan masyarakat, bahkan ketika mereka tidak berkontribusi apa-apa terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, mereka cukup mengaku bahwa dirinya adalah habaib, ya gitu. Mereka cukup mengatakan bahwa dirinya memiliki karomah, dan setelah itu mereka ingin mendapatkan sejumlah penghormatan, dicium tangannya, dicium kakinya, dan sebagainya. Makanya dicontohkan oleh Fakih Mukodam bahwa kalau saya nawar harus dituruti sesuai dengan keinginan saya, begitu kurang lebihnya. Nah, walaupun kisah-kisah semacam itu tuh dulu tuh di bidang dibangga-banggakan gitu loh, disebarkan kepada masyarakat, disampaikan di berbagai majelis untuk mendapatkan privilege dan keuntungan pribadi. Nah, sekarang mereka tidak lagi mewartakan itu karena malu. Bagaimana tidak, sejak 5 tahun lalu saya terus-terusan mengkritik mereka dan mulai banyak yang memahaminya. Kemudian Kiai Imaduddin bikin tesisnya yang itu dampaknya menjadi jauh-jauh lebih luar biasa lagi dan kemudian membuat mereka diragukan oleh masyarakat. Kemudian ditambahkan oleh penelitian Pak Sugeng yang melalui DNA itu ya, menjelaskan, mengonfirmasi secara jelas bahwa klan Ba'lawi bukan keturunan Nabi dan sebagainya. Maka cerita-cerita yang mereka gembor-gemborkan di zaman dulu itu sekarang justru malah mereka sembunyikan dan mereka sampaikan kepada para habaib-habaib, para penceramah. Jangan cerita yang seperti ini lagi, nanti dipotong, nanti di-share, nanti diviralkan di media sosial, jadi udah senyapkan saja. Nah, jadi cerita-cerita semacam itu tuh sekarang dikip, dan kemudian banyak diantara mereka yang mengatakan bahwa kisah-kisah itu tuh adalah kisah yang dibuat secara pribadi oleh habib-habib tertentu di zaman dulu ya, oleh oknum-oknum tertentu. Sesungguhnya dalam ajaran kami itu tidak pernah seperti itu gitu. Nah, itu klaimnya. Tapi di sini saya hendak membantahnya dengan buku ini. Jadi kalau cek silakan lihat buku ini ya. Nah, adalah buku yang sangat direkomendasikan kalau
Bolo pengen mengetahui tentang cerita-cerita habaib, cerita-cerita halusinasi, karena buku ini tuh berasal dari sumber kitab-kitab asli mereka yang mereka anggap punya otoritas. Dan di sini dikumpulkan semuanya hingga ada lebih 400-an kisah-kisah tentang itu. Bukan hanya cerita tentang Fakih Mukodam yang nawar, tetapi juga ada kisah-kisah tentang habaib yang memiliki Nusantara tapi menyesal tinggal di Nusantara. Ada kisah habib penentu bencana alam di seluruh dunia. Jadi bencana-bencana yang ada di dunia itu disebabkan oleh dirinya gitu, atau disebabkan oleh klannya. Misalkan di sini ada kisah tentang Surabaya. Jadi Surabaya kalau dapat bencana itu adalah gara-gara habaib. Kalau dia dapat anugerah itu juga adalah gara-gara habaib yang tinggal di sana gitu. Kemudian kisah-kisah para habib yang mengaku dirinya sebagai Allah atau setara dengan Allah atau memiliki kemampuan seperti Allah ya. Seperti ada habib tertentu di sini yang makamnya di batu nisannya itu dituliskan, siapapun yang berziarah ke sini maka seluruh doa-doanya akan dikabulkan. Begitu. Ada yang seperti itu, kisah-kisah semacam itu ya banyak ya bolo. Coba cek aja. Kemudian ada kisah tentang anjuran bikin makam palsu. Ada, jadi kalau kangen sama Habib bikin aja makam palsu, kemudian diklaim bahwa itu tuh makam Habib, makam beneran gitu. Nggak apa-apa, nanti itu barokahnya sama-sama bisa mengabulkan semua permintaan gitu. Ada kisah-kisah yang semacam itu. Kemudian ada kisah yang menjelaskan para Habib itu adu kesaktian dengan malaikat gitu ya, adu kesaktian dengan Habib-Habib yang lain tentang rantai emas. Nah, yang rantai emas dari langit yang terkenal itu, nah itu juga ada di sini ya. Kemudian ada Habib yang membangunkan orang mati, dan ada Habib juga yang hidup sebelum dirinya hidup gitu. Jadi maksudnya ada orang tua Habib yang lagi berantem, nah kemudian Habibnya keluar dari rahim ibunya, kemudian marahin, jangan berantem, kemudian masuk lagi gitu. Ada kisah yang seperti itu. Ada juga Habib yang menjodohkan orang tuanya biar menikah dan akhirnya nanti keturunannya Habib. Ada kisah-kisah yang semacam itu. Kemudian ada Habib yang menjamin masuk surga dan neraka hanya dengan melihat, siapapun yang melihat saya, Habib siapa gitu ya, ini pasti akan masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan orang yang pernah melihat saya itu juga pasti masuk surga. Nah, cerita-cerita semacam itu tuh di sini sampai bikin muntah puluh. Karena terlalu banyak ternyata kisah-kisah semacam itu tuh. Kemudian ada kisah yang menegaskan bahwa Habib itu murni, suci, bebas dari dosa, dan karena itu harus dihormati, dan semuanya keinginannya itu harus dikabulkan sama manusia-manusia yang lain gitu. Begitu ya. Kemudian ada juga cerita bahwa kota Tarim itu lebih mulia, lebih suci, lebih aman daripada kota Mekah dan Madinah dalam pandangan umat Islam, dan lain sebagainya gitu. Jadi kisah-kisah ini sudah dibukukan. Makanya kalau ada nanti mengatakan bahwa ada Habib-Habib tertentu yang mengatakan cerita-cerita itu adalah cerita dari sekelompok kecil Habib saja, oknum-oknum saja, aslinya ya tidak seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa itu memang kisah-kisah itu ada di bersumber dari kisah-kisah yang dianggap otoritatif, dari kitab-kitab yang dianggap otoritatif oleh para Habib itu. Makanya saya tekankan lagi sekali lagi, kalau boleh bertemu dengan Habib yang begitu congkaknya, pengen dicium kakinya, tangannya digini-gini, ayo cium-cium. Nah, seperti itu, jejak kakinya diciumin dan sebagainya, yang sebenarnya tidak kesalahan mereka murni, tapi bahkan mereka sejak kecil pun memang disuruh untuk mengaku bahwa dirinya itu suci seperti itu. Nah, tapi saya harus menjelaskan posisi saya di sini bahwa saya itu enggak ada masalah dengan Habib. Nah, bahkan banyak orang yang komplain, lah kenapa sih Den Bagus itu ya selalu ngolong-ngolong Habib berisik dan Habib yang lainnya gitu kan. Yang jadi masalah itu adalah ada Habib yang menggunakan Islam, yang menggunakan Nabi untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi menyesatkan umat, membodohkan umat, dan merotin duit umat. Nah itu, jadi ngaku Habib harus dicintai. Saya punya hutang 400 juta, tolong dilunasi. Saya benar-benar meyakinkan kepada Bulog bahwa praktek semacam itu tuh lumrah kepada murid-murid Habib gitu ya. Habib ini punya hutang sekian-sekian, tolong lunasi ya. Habib ini butuh Ferrari baru tolong balikan ya. Kepada jemaahnya itu memang sudah seperti itu, sebab siapapun yang menolak itu pasti akan dianggap kualat gitu ya, akan dianggap kurang ajar gitu Bulog. Bukan hanya soal duit, tapi juga soal wanita. Ada pengikutnya yang punya istri cantik, istrinya diminta, kalau enggak kamu akan laknat, kayak gitu. Di pesantren ya, cek aja pesantren yang dekat dengan Habaib, punya banyak sekali kisah-kisah kedatangan Habib. Wah,
ini ada santriwati cantik, mau saya jadikan istri. Itu nggak boleh, ditolak, dan akhirnya banyak yang ngasih gitu ya. Nah, kejadian seperti dan itu tuh menggunakan apa? Menggunakan cerita-cerita palsu itu bahwa saya itu bisa mengendalikan surga dan neraka. Sebagian gitu ya, dan mereka mengaku sebagai ulama bersanad, sanadnya langsung langsung ke nabi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang saya permasalahkan, itu karena mereka itu sudah merusak logika orang gitu loh, sudah merusak ekonomi, sudah merusak agama Islam, merusak citra nabi, dan itu semua hanya demi kepentingan mereka sendiri. Cuman saya nggak tahu kenapa banyak sekali ya orang-orang yang justru malah masih mengikuti mereka, termasuk ulama-ulama gitu ya. Ada Ustadz Adi Dayat yang mencoba untuk mentolerir mereka, kemudian Gus Baha juga mentolerir karena teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih fatal itu Ustadz Abdul Somad gitu ya, yang justru malah ikut terlibat dalam upaya menyebarkan cerita-cerita khurafat yang semacam itu. Makanya saya mohon maaf ya, dan sekarang kaum muslimin di Indonesia itu sudah banyak yang kehilangan pegangan, banyak di antara mereka yang sudah jarang untuk ibadah harian gitu ya. Bahkan cek sekarang cek aja ya, ini saya bikin video ini ketika sedang puasa. Saya nggak tahu uploadnya kapan, tapi ketika sedang puasa ini cek. Yang terawih itu kalau dipresentasikan jumlahnya turun terus. Yang pesantren jumlahnya turun terus. Muslimah-muslimah yang tebar aurat sekarang bertambah terus. Karena apa? Bukan gara-gara mereka benar-benar salah, tetapi gara-gara ulama-ulama zaman sekarang tuh jadi makin halu, makin gak jelas gitu loh. Udah mah mereka provokator, udah mah mereka menerbangkan kebencian, termasuk juga mereka malah terlibat dalam cerita-cerita halu yang semacam ini. Begitu kan? Nah, jadi ini harus ada introspeksi. Tapi kenapa nggak ada yang mau introspeksi? Hanya gara-gara mereka tuh satu golongan gitu. MUI nggak pernah sekalipun menegur ini. Padahal sudah jelas-jelas ini di luar koridor Islam gitu loh. Nah, saya sih menduga kenapa mereka masih diterima oleh sebagian kaum muslimin. Bukannya kaum muslimin marah, malah mereka mencintai mereka itu padahal menyebarkan ajaran-ajaran khurafat gitu ya. Ya karena mereka tuh menggunakan simbol-simbol agama gitu, menggunakan simbol-simbol Islam. Jadi gini Bolo, sekarang Bolo gini ya, Bolo sekarang pakai baju batik, kemeja batik biasa gitu ya. Kemudian ganti pakaian Bolo itu pakaian sorban, pakaian jubah ya, yang kayak gitu ya. Kemudian datang ke masjid, itu orang-orang pasti bakal nyiumin tangan Bolo. Bolo nggak usah tobat, Bolo nggak usah berbuat baik, Bolo nggak usah memperbaiki ibadah, cukup ganti bajunya aja. Cek sendiri, silakan datang ke masjid pakai baju yang seperti itu anak-anak bocil langsung berdatangan nyiumin tangan Bolo gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat kita itu nalarnya, saya mohon maaf ya, sebagian besar masyarakat kita itu nalarnya memang rendah gitu loh. Dan karena nalarnya rendah, mereka itu tidak sanggup untuk menjangkau abstraksi tertentu gitu. Mereka tuh cuman sampai pada hal-hal yang konkret, simbolik, hal-hal yang jelas bisa diindra oleh mereka gitu. Dan mereka akan memproses sesuai dengan simbolisasi itu saja gitu. Nah, jadi ya, karena kebanyakan kaum muslimin seperti itu, maka ulama-ulama atau dai-dai di Indonesia ya akhirnya menjadi pengikut seperti itu gitu. Tapi saya mohon maaf ya kepada Pak Ustadz Abdul Somad misalkan. Saya itu ingin mengatakan beliau itu kan pernah mohon maaf ya, beliau itu pernah bercerita bahwa di Tarim itu ya karena beliau mengikuti cerita halu habaib itu ya, di Tarim itu jalan-jalan tidak diaspal bukan karena pemerintah tidak mampu, tapi karena di jalan itu banyak jejak-jejak para wali yang tidak mau dihapus atau ditutup begitu. Itu perkataan dari Ustadz Abdul Somad loh. Luar biasa kan, beliau kemakan hoax, kemudian menyebarkan hoax itu ke mana-mana, ke jamaah-jamaahnya. Saya itu sebenarnya senang sama Ustadz Abdul Somad itu, tapi kok gini-gini amat gitu ya, kok nalarnya nggak dipakai sama sekali dalam hal ini. Coba kita cek hal yang paling simpel aja, hal yang sederhana. Yaman ya, Yaman itu adalah negara paling miskin di dunia. Di sekelilingnya geng Timur Tengah itu ya kaya semuanya, tajir melintir semuanya geng Timur Tengah itu ya karena penghasil minyak, penghasil gas, kecuali Yaman. Yaman tuh miskinnya luar biasa. Bukan hanya paling miskin di Timur Tengah, dia paling miskin di seluruh dunia. 5 besar paling miskin di seluruh dunia. Nah, dengan situasi yang seperti itu, maka itulah yang menyebabkan pemerintahnya gagal untuk mengaspal jalan karena miskinnya itu ya luar biasa. Jadi nggak ada hubungannya dengan jejak yang tertutup. Kalau misalkan Ustadz Abdul Somad sekedar ngecek aja,
ngecek data indeks pembangunan manusia di Yaman gitu ya, dia tuh bakal tahu. Tapi kenapa dia langsung percaya bahwa bukan gara-gara pemerintahnya tidak mampu, tapi gara-gara di sana banyak jejak wali? Bukan, emang karena nggak mampu aja, bolo. Jadi ya bukan hanya gara-gara saya NU jadi saya begini, nggak seperti itu juga gitu. Nggak apa-apa kan, silakan aja gitu ya. Benar itu ya benar, salah itu ya salah. Nggak harus sesuatu yang salah hanya gara-gara disampaikan oleh orang yang dianggap benar, lalu kesalahan itu dianggap benar gitu. Itu logikanya kan ngaco gitu ya. Jadi saya ngajak kepada Polo semua untuk selalu berpikir kritis, selalu berpikir skeptis. Jangan hanya gara-gara orang bersorban kemudian mengatakan bahwa dirinya bisa pulang pergi ke langit langsung kita percaya. Jangan ya. Bagaimana kita tuh harus menggunakan akal pikiran kita agar tidak terdoktrin dan berpikir objektif intinya ya. Tapi ini penting untuk disebarkan kepada masyarakat agar mereka semua tidak terjebak pada kehaluan mengatasnamakan Islam. Dan terima kasih karena sudah menyimak. Saya Den Bagus PMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.